Baik, selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Saya atas nama Kristina Soyanasti dari kelas 2019D NPM 19106120. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang upaya-upaya penegakan HAM. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku universal pada semua manusia. Jadi, HAM pada hakikatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa semenjak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Dari beberapa pengertian HAM yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Adapun langkah-langkah pembentukan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu pembahasan naskah Republik RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang harus terbuka menerima masukan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip supremasi hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. Yang ketiga, prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum, keikutsertaan dan penaranan pakar-pakar hukum dan non-hukum yang relevan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. Selanjutnya, langkah-langkah hukum yang ditempuh pemerintah Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang keberikut, macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia terdapat berbagai pandangan. Hak asasi manusia terdiri dari dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Berdasarkan kedua hak inilah lahir hak asasi manusia. Yang pertama, Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup. Dan yang kedua, Frans Magnus Suseno membedakan HAM ke dalam 4 macam. Yang pertama, hak-hak asasi negatif atau liberal. Hak hidup, keutuhan, jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan memilih jodoh,
perlindungan atas hak untuk mengurus rumah tangga, kebebasan beragama, kebebasan mengikuti suara hati, hak untuk tidak ditahan semena-mena, kebebasan berserikat dan bersyarikat, kebebasan untuk berpikir, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi aktif atau demokrasi, atau hak memiliki wakil rakyat dalam pemerintahan, mengontrol pemerintah, menyatakan pendapat, kebebasan pers, pembentukan perkumpulan hukum. Yang ketiga, hak asasi pasif, hak perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas kewarganegaraan, hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak agar negara memproses pelanggaran terhadap hak yang dimiliki seseorang. Yang keempat, hak asasi sosial, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas tempat dan jenis pekerjaan, hak atas upah yang wajar, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas, hak atas pendidikan, hak untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum hak asasi manusia, Pancasila yang pertama, sila pertama, hak untuk memeluk agama, sila kedua, diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat, martabat, dan derajatnya. Ketiga, sila ketiga, hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, sila keempat, hak untuk berkumpul, berpendapat, serta ikut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, sila kelima, perimbangan hak milik dengan fungsi sosial. Yang berikut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945, alinea pertama, hak merdeka, alinea keempat, negara melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara kedamaian dunia. Yang kedua, batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, bab 10A, hak asasi manusia, pasal 28A, pasal 28J. Yang berikut, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Pasal 28B, yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umum manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D, yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih oleh sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari pengakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Instrumen hukum HAM internasional. Yang pertama, hukum kebiasaan. Yang kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, The International Bill of Human Rights. Yang pertama, pernyataan sedunia mengenai HAM atau The Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua, Kovenan Internasional mengenai hak sipil dan politik, The International Covenant on Civil and Political Rights. Yang ketiga, Protokol Opsi Pertama atau ACCPR. Contoh upaya penegakan HAM di Indonesia. Membentuk HAM. Yang kedua, pembentukan Komisi Perlindungan Anak. Yang ketiga, pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, dibentuknya Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia. Yang kelima, adanya hukuman bagi yang melanggarnya. Baik, terima kasih Ibu. Sekian dari saya. Selamat sore.